Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video saya. Perkenalkan, nama saya Martina Ari Purnawati, NIM 222111196, kelas 3E, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Video ini akan menjelaskan sedikit materi mengenai qiraat. Langsung saja kita mulai. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian qiraat. Secara etimologi, qiraat merupakan kata jadian atau masdar dari kata kerja qoro'a atau membaca. Sedangkan secara terminologi, ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama. Antara lain, 1. Ibnu al-Jazari, qiraat adalah ilmu yang menyangkut cara-cara pengucapan kata-kata Al-Quran dan perbedaan-perbedaannya dengan cara menisbahkan kepada penukilnya. Yang kedua, Al-Zarqashi, qiraat adalah perbedaan cara-cara melafalkan Al-Quran, baik mengenai huruf-hurufnya atau cara pengucapan huruf-huruf tersebut seperti takfif atau meringankan, taskil, memberatkan, atau yang lainnya. Qiraat berkisar pada dua hal. Pertama, qiraat berkaitan dengan cara melafalkan Al-Quran yang dilakukan oleh seorang imam dan berbeda dengan imam lainnya. Kedua, cara melafalkan ayat-ayat Al-Quran berdasarkan riwayat yang mutawatir dari Nabi SAW. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai macam-macam qiraat. 1. Dari segi kuantitas. Dari segi kuantitas, qiraat dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, qiraat sab'ah atau qiraat 7, yaitu qiraat yang disandarkan kepada imam qiraat yang 7 mereka adalah Abdullah Al-Katsir dan Al-Dari, Nafi bin Abdurrahman bin Abi Naim, Abdullah Al-Yasibi, Abu Ammar, Yaqub, Hamzah, dan Asim. Yang kedua, qiraat Asyarah atau qiraat 10, yaitu qiraat 7 ditambah 3 ahli qiraat, yaitu Yazid bin Al-Qaqqa, Al-Maksumi Al-Madani, Yaqub bin Ishaq dan Khalaf bin Hisham. Yang ketiga, qiraat Arba'ah Asy'arah atau qiraat 14, yaitu qiraat 10 ditambah 4 qiraat imam, yaitu Hasan Basri, Muhammad bin Abdul Rahman, Yahya bin Al-Mubarak, dan Abu Al-Fajr, Muhammad bin Ahmad Asyambusi. Yang kedua, qiraat dari segi kualitas. Dari hasil penelitian Al-Jazari mengelompokkan ke dalam 5 bagian, yaitu qiraat mutawatir, yaitu qiraat yang disampaikan oleh sekelompok orang mulai dari awal sampai akhir sanad tidak mungkin sepakat untuk berdusta. Maka sebagian ulama sepakat yang termasuk dalam kelompok ini adalah qiraat sab'ah, qiraat asyarah, dan qiraat arba'ah asyarah. Yang kedua, qiraat masyhur, yaitu qiraat yang memiliki sanad yang sahih tetapi tidak sampai pada kualitas mutawatir, hanya sesuai dengan kaidah bahasa Arab dan tulisan Mushaf Utsmani. Yang ketiga, qiraat ahad, yaitu qiraat yang memiliki sanad sahih tetapi menyalahi tulisan Mushaf Utsmani dan kaidah bahasa Arab. Yang keempat, qiraat syadz, yaitu qiraat yang sanadnya tidak sahih. Dan yang terakhir, qiraat yang menyerupai hadis. Mudraj atau sisipan, yaitu adanya sisipan pada bacaan dengan tujuan penafsiran. Selanjutnya yaitu sebab-sebab timbulnya perbedaan qiraat. Yang pertama ada latar belakang historis. Qiraat sebenarnya telah muncul sejak Nabi SAW, karena perbedaan para sahabat melafazkan Al-Quran dapat ditanyakan langsung kepada Nabi SAW. Sedangkan Nabi tidak pernah menyalahkan para sahabat yang berbeda cara pengucapannya itu. Asumsi ini dapat diperkuat oleh salah satu riwayat sebagai berikut. Imam Muslim dengan sanad dari Ubay bin Ka'ab berkata,
Ketika aku berada di masjid, tiba-tiba masuklah seorang laki-laki untuk sholat dan membaca bacaan yang aku ingkari. Setelah itu, aku masuk lagi laki-laki lain, bacaannya berbeda dengan laki-laki yang pertama. Setelah kami selesai sholat, kami menemui Rasulullah, lalu aku bercerita tentang hal tersebut. Kemudian Rasulullah memerintahkan keduanya untuk membaca. Maka Rasulullah mengatakan kepadaku, "Hai Ubay, sesungguhnya aku diutus membaca Al-Quran dengan 7 huruf." Yang selanjutnya, untuk mengetahui apakah qiraat itu benar atau tidak, harus memenuhi 3 syarat, yaitu sesuai dengan kaidah bahasa Arab, sesuai dengan mushaf Utsmani, dan sanad-sanadnya sahih. Yang kedua, kita akan membahas mengenai latar belakang cara penyampaian. Para sahabat tersebar, mereka membacakan qiraat Al-Quran kepada murid-muridnya secara turun-temurun. Pada akhirnya, murid-murid lebih suka mengemukakan qiraat gurunya daripada mengikuti qiraat-qiraat imam yang lain. Hal ini mendorong beberapa ulama merangkum beberapa bentuk perbedaan cara melafazkan Al-Quran, yaitu yang pertama, perbedaan dalam i'rab atau harokat kalimat tanpa perubahan makna dan bentuk kalimat. Yang kedua, perubahan pada i'rab dan harokat sehingga dapat merubah maknanya. Yang ketiga, perbedaan pada perubahan huruf tanpa perubahan i'rab dan bentuk tulisan sedang maknanya berubah. Yang keempat, perubahan pada kalimat dengan perubahan pada bentuk tulisan tapi makna tidak berubah. Dengan demikian, dengan menyebarnya iman-iman qiraat ke berbagai daerah, dengan mengajarkan dialek atau lahjah mereka masing-masing, dan pada gilirannya melahirkan hal-hal yang tidak diinginkan, yaitu timbulnya qiraat yang beraneka ragam, maka para ulama mengambil inisiatif untuk meneliti qiraat dari berbagai penyimpangan. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.